Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini di Trenggalek khususnya hampir 2 hari terus hujan, cuaca dingin, males, membuat kita tidak semangat untuk beraktivitas. Enaknya santai di rumah, enaknya layah-layah sambil pegang HP, di sampingnya ada gedang goreng, ada kopinya. Nah, tapi tetap semangat. Panjenengan semuanya rawuh di masjid ini. Untuk yang pertama kita silaturahim, yang kedua kita memenuhi undangan Allah dengan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sampai isya nanti, saling tawasabil haq tawasabil sabr. Mudah-mudahan ini semakin menambah ilmu kita, wawasan kita, insyaallah semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dan insya Allah juga tanpa kita sadari mungkin tahun ini 2023 ini kita sudah berislam secara kafah, secara kabeh, mudah-mudahan. Baik, sehat sedaya nggih? Wonten sing sakit? Sakit mboten hadir. Ya kita doakan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sudah mendahului kita doakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang banyak dilupakan manusia itu nikmat sehat. Kita merasakan nikmatnya non sewu makan daging kalau gigi kita tuh tidak sakit. Nah, gigi kita sakit, jangankan makan daging, makan yang lain pun sakit. Kita minum ngoten niku seger kayak kerasa anget enak karena kita sehat, tapi lek sakit ndak bisa. Dan nun sewu kinten-kinten napa wonten bapak ibu yang rawuh di sini sampai hari ini tidak pernah sakit? Wonten mboten? Ngacung sing aku ndak tahu lara Pak ngono. Bahkan meh bendina lara ati. Kritiki Pak aku di bles-blesne yang begitu. Saya yakin saya panjenengan semuanya pasti pernah sakit. Ora ketang tuh sakitnya ya masuk-masuk angin, mencret kah, mumet kah, dan sebagainya, pasti semuanya pernah. Dan non sewu, kalau sakitnya kita dulu, zaman dulu paling nggih masuk angin, mumet, muntah, napa malih? Wah, ngoten. Sing paling seakan-akan iya niku apalagi kalau nyantri penyakitnya itu godiken. Nyantri ora godiken no. Ora abdol niku. Wis ilmune ora masuk, wis godiken. Wah, baru tuh mantep niku. Nah, itu penyakit kita dulu. Tapi sekarang niku penyakitnya aneh-aneh. Wis namane aneh, sebabnya aneh-aneh. Dan padahal kita tidak menginginkan. Selagi kita ingin sehat, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Tapi selagi qadarun, pasti pernah sakit, pasti pernah ndak penak. Ya kan tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nih, kesehatan. Sekali lagi saya yakin saya panjenengan semuanya lek ditakoni pilih sakit nopo pilih sehat. Sehat jasmani, rohani, ekonomi, sehat iman takwa kita kepada Allah. Niku semuanya menginginkan. Tapi sekali lagi pasti kita pernah sakit. Sahabat niku kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok ndak sakit, minta sakit. Kok aneh nih? Panjenengan pernah setahun ngoten ndak sakit, ya Allah mudah-mudahan saya dikasih sakit. Kenapa? Sahabat tahu bahwasanya sakit itu dahsyat nih.
Mungkin perlu kita lanjutkan tentang apa manfaatnya sakit niku. Nah, untuk hari ini khusus lagi tentang BPJS. Kinten-kinten di antara yang rawuh niki sing dereng ikut BPJS sinten? Ngacung. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Niki sing belum ikut. Dari yang belum ikut niki, apa ada rencana mau ikut? Loh, piye lek loro kek ora duwe duit, lek BPJS kan penak ditanggung dan sebagainya. Nggih, kita lihat nanti. Ini saya bacakan saja dalam kitab ini, nggih, mudah-mudahan ini menjadi wawasan. Kalau misalkan setelah saya sampaikan nanti kok ora cocok dengan yang saya sampaikan, kurang mantep. Dene pun mantep, alhamdulillah dan sebagainya. Baik, langsung dan cukup waktunya. Setiap warga negara, saya panjenengan semuanya itu punya hak untuk mendapatkan sehat. Lagi, hak kita sebagai warga negara ini merupakan sehat. Artinya ketika kita sakit seharusnya niku negara sing nanggung berobatnya wargane. Niku seharusnya lek sing paling sempurna lah begitu. Namun dalam kondisi uang negara yang tidak mencukupi, tidak cukup, niki sakjane lek dihitung-hitung kekayaan negara kita itu dahsyat. Hampir tidak lagi oleh bangsa kita semuanya enek, minyak enek, emas enek, mangane enek, boksite enek, semuanya enek. Di negara lain tidak punya seperti kita itu. Tapi kenyataannya masyarakatnya banyak sing ora duwe. Wes ora sadurus ngoten mawon. Terlalu dalam nanti. Ya, jadi dalam kondisi keuangan negara yang belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya, maka pemerintah dibolehkan. Boleh pemerintah niki nuwun sewu boleh pripun? Memungut dari sebagian warga yang mampu, masyarakat yang mampu, untuk membantu warga yang tidak mampu dalam hal kesehatan. Ini yang paling benar nggih. Negara memungut sebagian dari yang mampu, seret diberikan kepada yang tidak mampu. Ini berdasarkan dalam surat Al-Maidah surat 2 ini semuanya sudah paham semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat pelanggaran. Nah, orang yang kaya diambil sebagian hartanya kemudian diberikan kepada yang miskin secara tidak langsung dari lewat negara. Niki ayat ini penerjemahannya salah satunya bagus niki. Rasulullah juga bersabda dalam Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya yang lain. Ketika ada orang yang kaya membantu saudaranya khususnya dalam hal kesehatan, maka Allah akan menolong orang itu. Niki sing paling ideal, sing paling benar jika negara tidak mampu membiayai 100% berobatnya masyarakat. Kinten-kinten negara wonten ndak sing masyarakat iki lek loro gratis. Ada ndak? Ada. Ora usah negara, pemerintahan daerah ada enggak? Ada. Usah merasakan ketika saya di Bontang niku saya nggih insentif dapat, kesehatan dapat gratis niku. Tapi tidak kesemuanya, ada kriteria tertentu yang itu nggih di antaranya ustadz, guru ngaji dan sebagainya itu dapat niku. Dan saya masuk itu dapat gratis itu, pemerintah ada setahunnya. Kenapa? Otonomi daerah Bontang kan luar biasa, punya gas alam, luar biasa nih bu.
luar biasa, gratis. Istri kula melahirkan gratis niku, melahirkan 0%, 0 rupiah, 0 rupiah. Nah, itu pemerintahnya. Lek enggak lek ngoten ndak gratis. Insya Allah nanti bupati berikutnya, kalau bupatinya jamaah sini gratis niku kesehatan. Kalau panjenengan lihat siapa sing pantes kira-kira jadi bupati lah niku insya Allah gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu boleh. Nah sekarang kita masuk. Jika di Indonesia niki saya tidak diterapkan tahun pinten niki? Tahun BPJS tahun pinten? Wis pokoknya wis lah begitu wis. Nah BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau, yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu hukumnya mengacu pada hukum asuransi. Sudah ke asuransi? Sudah. Asuransi sudah, hukum asuransi. Dan secara prinsip BPJS sama seperti asuransi takaful, di mana akadnya adalah akad hibah. Hibah itu apa? Memberi tadi dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin, niku hibah, niku boleh. Dan goro dan akad hibah diperbolehkan, sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syariah, di mana akadnya adalah hibah sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong. Dari sisi di sini masih bagus, semuanya bagus, semuanya boleh, semuanya benar. Namun ada namunnya nih, kondisi BPS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Secara umum prinsip kerjaan itu betul sesuai tadi di depan tadi. Cuma ada beberapa hal yang membuat BPJS ini bertentangan dengan hukum Islam. Napa di antara? Satu, merupakan bentuk asuransi konvensional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Nggih napa nggih sing iku saya belum ikut tuh. Wonten nggih premi ini. Sing termurah pinten sakniki? Per orang 35. Kalau 35 niku lek pelayanan kelas ngisor dhewe. Lek mau naik kelas bayar. Nah ini berarti mau apa bentuk akad yang mengandung unsur riba. Jangan dipantangin, saya selesaikan ini. Yang ketiga, peserta iuran mandiri. Kayak Mas Teri mandiri apa? Mandiri. Oh mandiri. Peserta iuran mandiri yang tidak dibayarkan oleh negara maupun instansi perusahaan dan sebagainya, maka bagi golongan ini haram hukumnya, bahaya nih. Haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan, karena ini murni riba jahiliyah. Jangan dipotong dulu nih. Jadi sekali lagi hukum ada 3 tadi. Itu yang ditanggung negara 100% gratis halal. Lek sing ditanggung sebagian perusahaan itu ada beberapa kondisi bisa halal haram, tapi yang mandiri 100% haram. Namun, ada namunnya nih. Dalam kondisi di mana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS. Dan jika seorang warga negara tidak mengikutinya, maka hak-hak sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh negara, atau bahasanya diangel-angel. Seperti tidak akan berpelayanan publik dan sebagainya, ngurus kartu jari ini ngurus SIM lah orang duwe kartu BPJS ora dilayani. Mboten apa nggih? Tetap dilayani. Tetap dilayani. Ngurus KTP dan selek orang nggih BPJS ora dilayani. Buktinya nggih mboten. Ini kan gitu kan? Tadi kan mboten. Nah, kenyataannya saya mboten. Apalagi lek ngurus SIM niku ndak perlu kartu BPJS. Sing diperlukan apa? Fulus. Menjadi urusannya
mulus. Tanpa fulus urusan menjadi bikin kurus niku. Bukan kartu BPJS, tapi fulus. Mudah-mudahan orang naik polisi sing delok niki. Naik polisi enggak. Liyane mudah-mudahan gitu. Nah, jadi kalau dalam kondisi ngoten niku, misalnya waduh aku engko piye? Oh, anakku engko sekolah lek ora di vaksin ora iso sekolah. Macam-macam lah ditakut-takuti seperti itu. Nah, intinya saya tidak percaya blas. Intinya. Ternyata nggih mboten napa-napa sampai hari ini. Sampai hari ini mboten napa. Nah, dalam hal ini hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan. Saya kemarin asuransi, ya Bapak, kalau asuransi itu mengikut kita naik pesawat, beli tiket kan ada asuransi pasti. Asuransi boleh. Kenapa? Kita bukan ikut asuransinya, beli tiket pesawat tapi ada asuransinya, boleh di situ. Sama seperti ini. Kalau kita dalam kondisi nun sewu terpaksa ada ancaman dan sebagainya, pokoknya wedi lah. Akhirnya ikut, sama hukumnya seperti ngoten niku. Jadi boleh. Kayak Mas Teri dan supaya mandiri boleh dengan catatan. Akan tetapi atau catatannya, jika ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, masih bersama, maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas kesehatan melebihi premi yang ia bayar, karena akadnya mengandung gharar dan riba. Misalkan anggap aja kita ikut kabeh, wis sing mandiri kah semuanya ikut. Kenapa? Kondisinya nun sewu, bahasanya iki ya wajib diwajibkan oleh negara. Nah, kondisi begitu, misalkan ada sesuatu permasalahan, kemudian kita masuk rumah ditanggung. Nah, kalau misalkan kita berobat, misalkan enteke 1 juta, premi yang sudah kita bayarkan niku, misalkan mek 700, maka yang halal niku 700, sing 300 harus ditambahi sendiri. Kalau premi yang sudah kita setorkan ini 3 juta, paling total, enggak tahu, misalkan 35 wong 5, anggap aja 100.000 ben sasi, 100 tahun. Dikumpulkan kan 2.400.000. Dilalah qadarullah panjenengan sakit, masuk rumah sakit, ditanggung BPJS 1 juta. Berarti panjenengan punya simpanan 2.400.000. Ditokne 1 juta niku halal. Tapi lek dikumpulkan sik baru ikut 2 sasi. Masuk 200.000, qadarullah ada sakit, masuk rumah sakit, kemudian kok ditanggung 1 juta, padahal kita baru masuk misalkan 200. Nah, bagi orang yang mampu niki haram yang 800. Bisa dipahami? Nah, bagaimana bentuk tobatnya orang yang seperti tadi? Yang misalkan lek sing kita udah premi kita sudah lebih, sisa tidak masalah. Lek seurung memenuhi target kok wis kita mendapat pelayanan lebih nih, maka cara bertobat dari dosa ini adalah selain meminta ampun kepada Allah, juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang ia dapatkan, lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Mendapat pelayanan dari rumah sakit dan BPJS misalnya 1 juta, kita baru ikut masuk 500, berarti kan kurang 500, keluarkan uang 500 sedekah kepada fakir miskin bagi orang yang mampu. Tadi catatannya bagi orang yang mampu. Mas Teri ini mampu nopo sugih? Ya, piye? Masalahnya itu kalau kan jebakan BPJS itu jebakan, kita sudah masuk
juga bukan BBI, bukan pemerintah. Kalau tidak bayar setiap bulannya, tapi bayar kalau tidak sakit. Jadi itu tidak ada bisa berhenti. Itu memang grup memang daripada renten itu. Nah ya, makanya itu. Ini kan ilustrasinya seperti itu. Kalau misalkan kita baru masuk, ternyata kita mengumpulkan tadi premi totalnya kurang dari yang pelayanannya yang diberikan. Itu cara. Bagaimana solusinya? Nah, begini, kita kan masih terus bayar. Misalkan tadi oleh masuk 500, kita mendapat bantuan dari 1 juta, kan kurang 500. Tapi kita kan berikutnya masih bayar. Anu bisa tercover dengan ini nggih boleh. Bisa dipahami? Misalkan sekarang hari ini Mas Terry misalkan yang di store itu 500 misalkan bulan ini Juli. Dilalah sakit, masuk rumah sakit, kemudian dibayari BPJS 1 juta. Nah, saya hukum tadi kan sebenarnya mengeluarkan 500 disedekahkan. Tapi kan tidak. Bulan depan kan saya bayar, tapi kan untuk nutup yang 500 kekurangannya niku. Nah, di cover niki nggih betul. Nah, apalagi lek wis mlebu ora iso metu. Ya wis. Makane sing ngurung melu, aja melu. Waduh, nuwun sewu, bukan aja melu. Kalau ndak saya pribadi kalau tidak terpaksa tidak ikut. Kalau tidak terpaksa. Perasaannya belum terpaksa. Engko pripun kayak engko loro, kayak engko misalkan loro kayak berobat misalkan entek 200 juta apa ora ngedol omah tenan. Pripun? Nah begitu. Ya bismillah, ya mudah-mudahan sehat. Kaitannya apa nanti dengan ini pertemuan berikutnya saya sampaikan tentang keutamaan orang sakit dan memberikan motivasi seandainya misalkan contoh ada seseorang pertimbangan lain banyak pertimbangan akhirnya tidak ikut dilalah qadarullah sakit ikhlas di rumah sakit mesti ngenteni 100 juta nih minimal nih sementara dia orang tidak mampu pripun niku tergantung orang itu tingkat tawakalnya tinggi. Nanti kaitannya bab tentang sakit. Hukum berobat niku wonten banyak. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya makruh. Berobat niku lho, makruh hukumnya. Luwih apik ora berobat. Tapi lek saya panjenengan semua saja lek sing iki kok abot. Punya dalil dalam Sahih Al-Bukhari sekilas semawon banyak baca nanti tentang ada seorang ibu-ibu non sewu yang punya ini digambarkan itu seorang yang tinggi besar berkulit hitam punya penyakit ya jenis epilepsi datang kepada Rasul ya Rasul tolong doakan kepada Allah ben aku sembuh apa kata ya wahai ibu kalau kamu sabar dengan sakitmu, maka kamu akan masuk surga. Tapi lek kamu pengen tak dongakne insya Allah sembuh. Apa perempuan ini? Ya Rasul, saya pilih masuk surga. Biarlah saya dengan sakit saya. Tapi tolong ya Rasul doakan ketika saya kumat, aurat saya tidak terbuka. Dengan dalil itu, insya Allah Imam Malik berpendapat hukumnya berobat makruh. Ini tingkat tawakalnya perempuan ini sangat luar biasa. Ndak gelem ditawari tak dongane sembuh. Tapi lek sabar dengan sakitmu surga. Pilih ndi? Pilih surga perempuan ini. Lek saya panjenengan eleh rasa itu mumet sedina mu bingung. Itu pendapat Imam Syafi'i hukumnya sunnah berobat. Jadi kaitannya dengan seperti itu kesimpulannya bahwasanya nun sewu bagi yang belum ya lek ndak nggih menurut saya nggih apik walaupun kalau sakit bismillah kita jaga kesehatan kita lek cara saya dari bismillah mus bekam ngoten saya wis ndak usah mikir sing aneh-aneh mudah-mudahan sehat ngoten mawon dene nanti ada sesuatu yang berat insya Allah pasti punya jalan keluar itu pikiran saya tapi yang sudah terlanjur masuk dan ora iso metu
Pelek metu gepuk ini. Nggak bisa. Kita Wes. sudah minta keluar loh. Jalan satu-satunya itu ada dua. Yang satu mati, yang kedua adalah jadi karyawan. Itu bisa. Oh, ya wes lek. Berarti kan dipaksa nih bahasanya. Dipaksa ya. Terus pokoknya bos bani. Berarti boleh begitu. Ya dilanjutkan saja. Ini termasuk kan BPJS yang dibolehkan dengan catatan tadi. Premi yang kita dapatkan itu nanti kita teruskan dengan kita sudah masuk biro. Dene panggah ora iso, ya kita kondisinya bahasanya ya terpaksa didolimi. Ya sudah, teruskan saja. Lek sing wis terlanjur masuk lho. Metu ora iso, lebih pin ngono iki. Gelek nuwun sewu, suatu ketika saya didatangi seorang janda miskin. Dulu waktu hidupnya niku ya nuwun sewu memang masuk miskin. Suaminya mati, dia jangankan untuk bayar BPJS, tinggi mangane bingung. Tapi tetap dapat tagihan terus. Wih, ngesakne itu, saya tidak bisa bayangkan, tidak bisa menceritakan. Nggih mangane angel, tapi tetap ditagih. Nggih kan? Ya mungkin bagi yang mampu 150, 120 ini masih ening. Ini betul tidak punya pekerjaan, punya anak kecil, anaknya telu. Mangane nun sewu dulu niku nggih kita usahakan kita bantu, saya tidak bantu, cuma saya carikan bantuan ke sana, saya arahkan ke sana. Suaminya dodol pentol mati, sakit. Tapi itu bisa dibuktikan kan? Ya mungkin sampai nangis-nangis cerita niku sebah. Apa sebegitu zalimnya, apa tidak ada jalan keluarnya, masa begitu. Itu tidak bayar malah dihukum. Nah ya itu mungkin ya, tapi mungkin ya karena ya begitulah ya, mudah-mudahan. Nah itu seakan-akan intinya kan panggah uang itu agak terdolimi panggah. Nah, ya intinya nggih monggo yang panjenengan yang sudah ikut teruskan saja. Itu tadi solusinya. Nah, solusinya seperti itu tadi. Nek sing urung ikut ya silakan mau ikut urusan masing-masing niku. Masing-masing. Nggih, Pak Anwar. Ini ada pengalaman tentang BPJS. Ketika itu orang itu bekerja di suatu instansi pemerintah. Nggih. Kemudian ketika bekerja itu dipotong, langsung dipotong gaji. Nggih. Lalu resign dari Perusahaan itu, nggih. dan keluar dari BPJS, ternyata bisa. Bisa karena itu memang, makanya tadi kan kalau ada dua itu tadi solusinya ada dua, ada satu mati, yang kedua jadi karyawan dan Kok jadi karyawan maksudnya? ya itu tadi bekerja dengan instansi kan jadi mengubah dari mandiri ke karyawan. Ini kasusnya terbalik, dari karyawan keluar BPJS boleh gitu, boleh. Ya. Berarti Yang mandiri itu bisa berubah menjadi yang karyawan bisa. nggih. Kesimpulannya ngeten mawon, lek sing pun sampun masuk nggih diterusne lah untuk kewajiban upnipun. Apalagi sing pegawai kan ora mungkin, metu ora mungkin. Ora mungkin. Ya teruskan saja. Sekali lagi, kalau panjenengan memang mampu kan jelas mampu, lek pegawai mampu, kalau mendapatkan fasilitas BPJS teruskan itu dengan misalkan ikut 5 tahun kan tak total 15 juta. Panjenengan sakit dibiayai BPJS 10 juta, aman itu. Tapi lek dikuruskan lagi sampai pensiun misalkan 50 juta masuk misalkan, dia dapat tanggungan 100 juta. Berarti kan yang kurang 50 juta. Bersanya sampai tadi itu berarti panjenengan nah tadi berdosa. Lek mampu, jadi cara bertobatnya istighfar dan mengeluarkan uang sebanyak itu, kekurangannya disedekahkan fakir miskin. Lek ban pensiun ge ora malah jatuh miskin, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, itu kalau yang sudah yang ikut yang sudah. Lek sing mandiri
ya diterusne peneh ora iso metu. Ya mudah-mudahan kan meskipun akhirnya kan seakan-akan ketika kita membayar banyak kayak tidak sakit. Ingat asuransi kemarin, bab asuransi ini kaitannya dengan asuransi kan tadi di depan asuransi kan seakan-akan kita ini mendolimi. Boleh kita memberikan, boleh, cuman sebanyak yang kita setorkan itu maksimalnya. Lek dene seumur hidup ora tau loro, anggap aja panjenengan bersedekah wis titik selesai. Itu mawon, piye nek ora iso berkutik. Ndak berkutik. Lah bagi yang belum, contohnya saya, tadi ada 5 yang belum di sini. Ya lek orang terpaksa, saya pribadi niat ikut aja mboten. Niat saja mboten. Dulu kan banyak orang-orang iso ngurusin rahmatan ya tak coba ae mosok ra iso. Buktine mah enggak iso. Sampai hari ini. Bolak-balik ditakut-takuti macam-macam wis. Lah macam-macam pokoknya macam-macam wis program saya ndak ikut ngono. Nah, buktinya ya Pak enggak ora apa-apa. Ya alhamdulillah sampai hari ini sehat. Ya lek lorone mek pilek, watuk, mriyang, masuk angin nggih bolak-balik. Bolak-balik enggak apa-apa. Padahal monggo yang lain los. Oh, podisak ya tadi. Urung. Oke, Pak Gofar. Nggih. Nggih. Bagaimana hukumnya kalau kita itu dijawabnya beliau itu mulia karena kamu Yesus kamu membantu yang tidak mampu. Nggih. Banyak orang yang tidak mampu ke rumah sakit bebas. Nggih. Seperti orang yang punya anak mereka banyak teman saya mereka jadi rakis. Nggih. Bisa dibantu serta Nggih. Nggih. Mulia bagi orang yang orang kaya membantu itu mulianya di situ. Nah, nggih, yang kaya tadi kaya sangat mulia karena membantu hibah tadi kepada orang miskin luar biasa. Itu mulianya. Tadi kan terkelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, sing kaya membantu berarti kan memberikan hibah, saling tolong menolong dan sebagainya tadi di depan tadi. Itu sangat mulia sekali. Dan ini cetakan yang ke-23 yang terbaru. Mungkin bisa direvisi. Nah, saya pun punya kajiannya, niku nggih punya, mulia begitu mulia. Maksudnya mulia itu tadi. Nah, itu beberapa tahun ini sampai 23 di banyak direvisi. Sama saja Imam Syafi'i punya qaul qadim dan punya qaul jadid. Kalau kita membaca yang qaul qadim, contoh pembagian hewan kurban itu setengah untuk yang berkorban, setengah untuk yang fakir miskin. Tapi yang qaul jadid sepertiga direvisi. Kalau kita membaca ini kok bertentangan Imam Syafi'i semuanya. Kapan? Nah, kapannya bisa jadi mungkin di edisi yang sebelumnya begitu. Tapi mulia tadi di depan tadi itu orang yang kaya membantu yang miskin luar biasa. Dalilnya Al-Quran hadis tadi. Bentuk kemuliaannya itu di situ. Kalau dibalik, sing miskin membantu yang kaya. Lek membantu nih ikhlas, Mas Teri buantu pengusaha kaya raya, ikhlas boleh enggak? Boleh. Tapi buta metu rasa metu lah pegel nih. Berbeda kasusnya. Beda kasusnya. Ya. Oke. Kebetulan belum lama masuk
pemerintah pada waktu masa pandemi itu ada bantuan 1 juta. Nah, itu bagaimana hukumnya uang 1 juta itu padahal masuknya BPJS Ketenagakerjaan itu belum lama. Dapat uang 1 juta. Lah hibah dari negara ke rakyatnya angsal. Jangankan 1 juta, 1 miliar boleh. Boleh. Nah, boleh, itu memang udah. Ini bisa saya perpanjang deh, ruwet malah untuk mumet nanti. Stop mawon. Intinya lek ngoten niku boleh. Wong pemerintah mau menghibahkan berapapun boleh kepada rakyatnya. Niku yang kita tunggu-tunggu. Bantuan-bantuan seret itu kita tunggu. Nggih. Nggih, sik Pak, anu ngoten pripun? Ngoten boleh ndak ngoten mau hibah gitu. Boleh. Hibah niku boleh. Sing repot ngeten. Wah, wis dakwah dilanjut ngene. Kita dikei kuah beret kedit akeh duwite utang. Kayak paling kon bayar. Misalkan ngutangi 1 miliar dikene rakyate 500 juta. Sing 500 juta diambil sing ngutang niku sing bayar panjenengan. Ngoten ndak? Nah, itu lek ngoten wis ora usah dilanjut nih, ngerti dhewe. Nggih. Panjenengan termasuk pekerjanya BPJS. Job yang lain misalkan ngambil dari dinas yang lain untuk membantu itu juga dapat honor gitu. Bagaimana kalau kita bekerja sebagai pekerja BPJS gajine dhuwur, liyane rata 5 juta kok 15 juta dhewe. Kita ke pemerintah, Pak. Ben kok tok bedane piye tah pemerintah. Ora tak jawab terus ndake-ndake geblak kabeh engko. Pun wis rezekine ngene. Rezekine orang BPJS ngoten mawon. Nek pengen tuker ya aku tuker pekerjaane BPJS mawon. Termasuk nuwun sewu. Dengan pekerjanya pajak tinggi pundi? Sing kantor pajak. Kantor pajak lebih dhuwur ndak dengan yang lainnya? Yang tinggi itu sebenarnya tunjangan-tunjangannya kalau gajinya. Wis pokoke terimane luwih akeh ora ngono wis rasa. Itu kan bahasa kita, tapi terima del. Lek kono 5 juta ke 15 juta. Pripun? Nah, kemarin dilihat tentang pajak. Wah, ini untuk ndrawasi lho bahaya lho. Ini wis rezekine bekerja BPJS ngoten mawon wis. Lek ngoten niku. Yang lain? Engko meri engko. Betul-betul? Nggih, ini baca di sini yang edisi 23 yang terbaru. Banyak revisi-revisi ini. Saya lihat yang edisi 1 2 lebih tipis, tidak lengkap. Ini yang terlengkap. Mungkin tadi keluar yang 2000, yang nomor 24. Revisi lagi bisa jadi berubah. Ada hal yang berubah. Yang intinya sok monggo. Nek panjenengan sudah terlanjur masuk dinikmati mawon, nggih ya berdoa ke dalam mudah-mudahan sehat. Nek panjenengan wis ngelarne dhuwit akeh, niatkan mawon niku wis nggih sedekah ngoten mawon wis. Mesakne wong sing ngoten sing selama ini mesakne ngoten mawon wis. Ndaki engko pegel kabeh nanti. Nek sing urung nggih usahakan lebih baik ndak usah daripada mlebu ora iso metu malah bermasalah kecuali nanti terpaksa. Enek tunggale lek ora ikut lek niku sing ngomong juga tidak ikut. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Sekali lagi kalau ndak mantep silahkan tanya ustadz yang lain. Ini saya bukan kata lihat lu. Ini saya baca tapi ndak berani kalau ndak baca kan rada ngono-ngono itu. Rada drawasi silahkan ini dibaca. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.